Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ustaz, para imam Masjid Ar-Rahman, yang saya hormati seluruh jajaran takmir Masjid Ar-Rahman, dan juga tak lupa kepada Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Ar-Rahman Kauman Gowo rahimahullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur mengucap tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah melaksanakan ibadah puasa. Ini sudah 4 hari, sudah belum Pak. Semoga kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa melaksanakan puasa hingga akhir Ramadan dengan niat imanan wa ihtisaban. Semoga kita mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu di bulan Ramadan ini, sehingga kita semua akan mendapatkan nikmat akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Al-Quran, ya, bulan puasa atau bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran. Dalam satu ayat Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya, dan Al-Quran itu statusnya hudan sebagai petunjuk linnas bagi manusia, bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas, ya, penjelas atas petunjuk yang Allah berikan. Sehingga jika hidup kita itu ingin mendapatkan arah yang jelas, hidup kita tidak tersesat, hidup kita itu menjadi benar dan baik, kita harus mengikuti bagaimana arah yang ditetapkan Allah, yang diberikan Allah melalui Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran kan 30 juz. Sore hari ini saya akan ngaji terkait dengan afdhalus surah, surat paling utama di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu suratul Fatihah. Surat apa? Al-Fatihah. Ini kapan hari sudah kita bahas di kajian Nahu, tapi belum selesai. Terus kemarin ada salah satu jamaah yang usul isyarat, besok tolong kajiannya diselesaikan yang Al-Fatihah kemarin. Baik, saya lanjutkan sedikit mengulang, mungkin beberapa dari teman-teman tidak mengikuti di kajian sebelumnya. Sedikit mengulang bahwa Al-Fatihah itu adalah satu surat yang juga disebut dengan Ummul Quran. Apa Pak? Ummul Quran. Ummul itu artinya ibu, ya. Kalau kota, misalkan ada satu provinsi, pusat kotanya disebut ibu kota provinsi. Satu kabupaten, pusat kotanya disebut ibu kota kabupaten. Nah, Al-Quran pusat suratnya itu disebut Ummul Quran, ibunya, induknya Al-Quran, yaitu suratul Fatihah. Sehingga pada satu ketika pun Allah juga menyebut suratul Fatihah itu sebagai sholat, ya, sebagai sholat. Jadi sholat itu dipakai kata ganti untuk surat Al-Fatihah. Mengapa? Karena sholat itu tidak sah jika kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini akan mempermudah kita, karena ulama jenengan ini daripada hafalannya, mungkin hafalannya juga agak banyak, yang paling gampang kita baca apa? Surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah kan kira-kira bangun tidur lupa betul. Bangun tidur posisi ngantuk aja itu baca Al-Fatihah kira-kira keliru.
enggak keliru ya. Nah, maka ini harus penting sekali. Sore hari ini saya akan mengajak kita semua untuk memaknai Al-Fatihah, sehingga semoga Al-Fatihah yang sudah kita hafal itu bisa kita baca sekaligus paham maknanya. Yang pertama saya akan sampaikan dulu tinjauan dari sisi fikih, ya, dari sisi fikih. Ini kemarin ada yang minta, jadi saya sampaikan bahwa dari sisi fikih Al-Fatihah itu oleh Rasulullah disampaikan ya bahwasanya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab atau bi ummil Quran. Tidaklah sholat itu sah, tidaklah sholat itu sempurna jika tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga setiap sholat, setiap rakaat sholat kita harus membaca Al-Fatihah. Nah, baru ada sedikit perbedaan pendapat itu kalau posisi kita makmum dan imamnya membaca kencang. Jadi kalau imamnya membaca kencang, membaca jahar, misalkan di 2 rakaat sholat maghrib, isya dan subuh, itu baru ada perbedaan pendapat makmum tetap membaca Al-Fatihah atau cukup mendengarkan imam. Tapi yang banyak dikuatkan adalah bahwa makmum tetap membaca surat Al-Fatihah tapi secara lirik, termasuk di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah langsung disampaikan, bagaimana kalau kami posisinya sebagai makmum sedangkan imam sudah membaca Al-Fatihah secara keras. Maka disampaikan dalam hadis tersebut, ya sudah kamu baca tapi untuk dirimu sendiri, maksudnya suaranya tapi jangan dikeraskan. Tetap membaca surat Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Al-Fatihah sekarang kita masuk ke makna. Ya, masuk ke makna. Bahwa Al-Fatihah ini begitu pentingnya sampai-sampai dia harus diulang-ulang di setiap rakaat. Ya, sesuatu yang diulang-ulang oleh Allah diperintahkan untuk dibaca berulang-ulang, saking pentingnya pesan yang ada di dalamnya. Maka kalau kita nggak memahami pesan yang di dalamnya, nanti Al-Fatihah jadi kayak mantra, ya. Jadi kalau kita baca berulang-ulang, sedangkan kita nggak memahami apa pesan di dalamnya, nanti Al-Fatihah atau Al-Quran akan hanya menjadi sekedar seperti mantra. Oleh karena itu, agar Al-Quran benar-benar bisa kita pahami, bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai petunjuk, kita harus memahami maknanya. Kalau 30 juz kita kesulitan, paling tidak yang umul Quran ini kita harus paham. Kita mulai. Ayatnya Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dimulai dari apa? Alhamdulillah, bismillah. Ada yang menyatakan dimulai dari bismillah, ada yang menyatakan dimulai dari alhamdulillah. Pun sama-sama ada dasarnya, terserah monggo jenengan. Tapi kalau kita yang paling utama di dalam sholat tetap membaca mulai dari bismillah. Karena yang berpendapat mulai dari alhamdulillah pun menyatakan sebaiknya tetap diawali dari a'udzubillah terus bismillah. Meskipun ada yang berpendapat ayat pertamanya itu alhamdulillah. Nah, maka kita maknai mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk yang kemarin sudah mengikuti kajian nahwu sudah kita bahas dan semoga bisa lebih mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah. Ada yang memaknai atas nama Allah. Dan saya lebih cenderung suka yang Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Maka dalam satu ayat ini itu Allah mengajak kepada kita untuk mengingat bahwa segala sesuatu itu harusnya kita ingat itu bisa terjadi karena diizinkan oleh Allah, dan segala sesuatu itu harusnya kita niatkan dalam rangka kita persembahkan kepada Allah sebagai sebuah ibadah. Maka kalau ingin hidup kita lurus, 2 tadi. Yang pertama, kita yakini kita melakukan amal apapun itu kita yakini sebagai suatu pertolongan dari Allah.
kemudian kita niatkan juga hanya kepada Allah. Di berbagai kajian saya ulang-ulang karena ini adalah hal yang terpenting. Saya ulang-ulang, kalau amal kita itu kok kita niatkan seperti itu, kita satu bahwa ini saya bisa melakukan ini karena ditolong oleh Allah. Yang kedua, saya niatkan ini itu hanya karena Allah. Kalau kita melakukannya seperti itu, kita akan aman. Aman mulai dari yang sifatnya sombong ataupun aman dari kekecewaan yang lain. Saya sering mencontohkan kalau ngaji di sini. Ini saya ulang. Contohnya saya tadi misalkan berangkat ke sini. Saya berangkat ke sini, itu saya niatkan ngaji. Allah saya niati ini diundang untuk ngisi ngaji, mendakwahkan agamamu, menyampaikan Al-Quran. Diundangnya sama panitia jam 4.30. Maka saya niati, saya datang jam 4.30 ya Allah sesuai undangan. Undang datang itu sama Rasulullah itu diwajibkan, wajib datang dan apalagi terkait dengan ilmu. Saya datang tepat waktu. Sampai di sini jenengan belum ada, Bu. Karena saya sudah bilang sejak mau berangkat saya sudah bilang ke istri saya, sebenarnya ketika ayah nyampe sana, di sana biasanya belum ada jamaah. Tapi bukan urusan tentang di sana sudah ada jamaah atau belum. Urusan saya dengan Allah. Sehingga meskipun saya di sini masih sepi, nggak ada orang, saya nggak ada urusan. Urusan saya ya Allah, saya berangkat untuk ngaji. Kita tidak akan mudah kecewa. Paham? Hidup kita akan cenderung lebih mudah, hidup kita tidak mudah kecewa. Coba kalau saya niatnya karena jenengan, wah tamu sini jenengan belum madem, begitu panitianya, pasti begitu. Gimana sih ini takbirnya? Gimana sih ini jamaahnya? Saya ini harusnya biasanya yang ngaji datang sudah ada. Tapi itu kan yang seperti itu kacau. Itu berarti niatnya tidak tulus. Paham ya? Jadi kita kalau pengen mudah hidup kita itu harus pakai bismillah. Makanya Rasulullah menyampaikan kullu amrin bi balin la yubtada'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqwa. Segala sesuatu yang memiliki unsur kebaikan kok tidak diawali dengan bismillah. Bukan hanya dilafalkan tapi di dalam kesadaran kita sadari sesadar-sadarnya saya bisa melakukan ini karena pertolongan Allah. Dan saya melakukan ini karena Allah. Jika seperti itu, maka misalkan kita melakukan kebaikan apapun, kita juga tidak akan sombong. Kita hanya bisa melakukan itu karena ditolong oleh dengan bisa sedekah banyak. Apanya yang bisa bikin sombong? Wong saya melakukan bisa seperti ini karena ditolong oleh Allah. Mulai dari diberi rizkinya, diberi kerentak untuk sedekah dan seterusnya. Namanya Bismillahirrahmanirrahim. Baru bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman nanti akan diulangi lagi di ayat ketiga, nanti ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman maknanya Maha Pengasih, Ar-Rahim maknanya Maha Penyayang. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah untuk semua makhluknya di dunia maupun di akhirat nanti, untuk orang yang soleh maupun yang toleh, untuk yang beres maupun yang tidak beres, untuk yang sehat maupun yang tidak sehat akalnya, semuanya diberi. Itu namanya sifat rahman. Sifat rahim khusus kepada yang beriman saja, khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka kalau kita semua ini yang beriman seperti ini, itu dapatnya dua. Dari sifat rahman sudah dapat, dari sifat rahim sudah juga akan dapat. Sifat rahman yang dibagi ke seluruh makhluk Allah selama di dunia ini sebelum akhirat itu hanya 1%. Dibagi orang mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir, mulai dari manusia, hewan sampai tanamannya, mulai makhluk yang besar sampai bakteri yang paling kecil. Dibagi semuanya dapat rahmatnya Allah. Sekali-sekali kita itu kadang harus mikir loh. Jangan pernah waktu makan makanannya sedikit jatuh, pernah begitu? Ini ketika makanan kita sedikit jatuh, perhatikan, gak usah tunggu lama, itu si semut terus jatuh. Itu nonton ini, coba kita perhatikan. Masya Allah, cara Allah untuk memberikan rezeki kepada semut itu dibikinnya ada makanan kita yang terjatuh. Allah itu pikir bukan hanya
mikir, tapi masa Allah juga akan mikir. Ya, tapi kalau dalam bahasa manusia mungkin kita bahasanya begitu saja. Kalau usah diprotes, masa Allah gitu. Maksudnya dalam bahasa kita ya. Itu yang dalam satu ayat Allah menyatakan kullu yaumin huwa fi sya'an. Di setiap saat Allah itu berada dalam kesibukan. Karena Allah mengurus semua makhluknya. Sehingga nanti di ayat berikutnya disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji adalah bagi Allah. Sebagai apa? Rabbil alamin, Allah yang sudah menciptakan dan memelihara seluruh alam ini. Bukan hanya alam dari sisi manusia, mulai alam terbesar, alamnya sana luar angkasa juga termasuk. Bagaimana matahari itu dirawat oleh Allah, itu dari dulu sampai sekarang panasnya ya sama, nggak kehabisan BBM. Jadi dengan mikir buat coba matahari itu siapa itu PLN-nya? PLN-nya siapa kok tidak berkurang panas? Udara ini bagaimana prosesnya kok kita manusia dari zaman dulu sampai sekarang tidak kehabisan oksigen? Dan itu semua digratiskan oleh Allah. Bayangkan kalau yang punya matahari itu manusia. OCB. Itu kalau yang punya perusahaan kacau hidup kita itu. Mungkin kita nggak sempat bikin rumah itu habis hanya untuk bayar untuk dapat sinar matahari. Karena kita nggak dapat sinar matahari kayak hidup. Apa ibu sekalian yang saya hormati? Maka kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah, segala puji adalah bagi Allah. Karena Allah lah yang merawat seluruh alam ini sehingga alam ini baik-baik saja. Dan ketika Allah yang merawat, Allah merawatnya itu Ar-Rahmanir Rahim ayat 3 dengan sifat Rahman Rahimnya. Nah, kemarin saya sudah sampaikan itu di kajian yang lain. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam minta sama Allah, warzuq ahlahu minat samarati, ya Allah berikanlah rezeki kepada ahli Makkah ini man amana minhum, orang-orang yang beriman saja. Allah gimana? Allah wa man kafara, wa bisa yang kafir juga saya kasih rezeki karena Allah punya sifat rahman. Maka alam ini sudah dibuat sedemikian rupa oleh Allah untuk akan berjalan baik-baik saja hatta idza jaa ajaluhum, sampai ketika waktu batas waktunya itu habis, maka baru nanti dihancurkan oleh Allah melalui apa yang disebut dengan kiamat. Allah menyampaikan dalam satu ayat misalkan, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah yang menciptakan di bumi ini lakum untuk kalian fil ardi jami'an, semuanya, semua yang di muka bumi diciptakan oleh Allah, ditundukkan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Saya tuh pernah mikir, lihat ayam. Nah, ayam itu kan tahu kalau sudah agak gemuk dia akan disembelih, ya. Terus kambing itu juga begitu kan, kalau sudah kelihatan gemuk dewasa itu akan diculik sama pemiliknya. Harusnya kalau mereka mikir, mending kita berarti diet saja. Mending kita diet saja biar gak diculik. Kalau dia kurus kan mungkin gak akan diculik sama manusia untuk dimakan kan. Loh, kalau mereka bisa mikir itu kan mesti dilihat, wah ini kita yang gemuk-gemuk diculik, ya, diculik sama manusia dimakan. Jadi mending kita jangan makan banyak, kita diet saja biar tidak gemuk, biar nggak diculik sama manusia. Tapi ya enggak, semuanya itu mau berproses begitu saja. Karena yang namanya sudah ditundukkan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Maka kata para ulama, selama hewan-hewan itu masih ada di muka bumi, berarti ya Allah masih menghendaki manusia kehidupan ini berlangsung. Kok masih ada sapi, kok masih ada ayam, berarti Allah masih menghendaki kehidupan ini berlangsung. Nanti kalau semua itu sudah dihabisi oleh Allah, berarti Allah juga akan menghabisi manusianya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kembali ke ayat. Maka kita harus selalu memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu di setiap waktu, di setiap saat. Saya akan masuk ke satu maqalah, ini hikmah yang disampaikan oleh seorang ulama. Kalau jenengan ini sering kali berdoa, saya dipesani panitia nanti di ujung ngaji disuruh ngajak dengan semua berdoa. Ini berdoanya tentang apa, Pak? Dengan mau berdoa tentang apa? Nanti biar
Jadi orang yang berpuasa ketika dia mau berbuka itu termasuk waktu mustajab. Nah, waktu mustajab jangan dipakai doa yang remeh-remeh. Masa waktu mustajab doanya hanya biar nyawa utang, hanya biar dapat tambahan istri. Ada yang berani Pak? Dia tambah istri. Langsung ibu main cepat. Sudah kumpul 30. Apa itu sekalian? Allah terus kemudian setelah Ar-Rahmanir-Rahim itu Malik Yaumiddin. Sebelum kita masuk ke makalah, Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Hari nanti di akhirat itu benar-benar tidak dinampakkan. Kalau sekarang sebenarnya ya ini sudah milik Allah, tapi Allah tidak begitu menampakkan sehingga manusia itu banyak yang memaki seakan-akan kita punya diri kita, seakan-akan kita bisa menentukan nasib kita, seakan-akan kita bisa menentukan besok mau ngapain. Itu hanya seakan-akan. Tapi nanti di akhirat itu ada itu semua. Semuanya itu terang sekali yang diizinkan Allah, yang baik-baik saja yang terjadi. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, dua ayat ini yang harus kita ingat. Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian dilanjutkan Malik Yaumiddin. Ini yang harus kita ingat apa? Saya terjemahkan pakai ayat yang lain. Dalam satu ayat Allah mengatakan, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi wal 'adzabul alim." Jadi Muhammad ngomong, ceritakan kepada mereka, ya. Nabbi ibadi, kasih tahu itu hamba-hambaku, ya. Anni anal ghafurur rahim. Aku ini Tuhan yang Maha mengampuni, yang Maha kasih sayang. Wa anna 'adzabi wal 'adzabul alim. Tapi kalau mereka tidak mau diingatkan dengan baik, ingat, adabku siksa nanti sangat pedih. Tinggal kita milih yang mana. Kita mau diingatkan tentang keburukan kita, kemudian kita bertaubat memohon ampun sehingga Allah mengampuni, atau kita tetap gembelengan, tetap sakarape dhewe sehingga Allah ya sudah, enggak apa-apa tak biarkan, tapi nanti tunggu siksa. Ada satu ayat yang menarik, ayat yang lain, saya pakai menerjemahkan ayat ini. Dalam satu ayat Allah menjelaskan kurang lebih di 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadharrun. Sudah saya utus, benar-benar sudah saya utus. Ila umamin min qablika, kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi kita umatnya Rasulullah diingatkan. Ingat ya, dulu itu sudah banyak umat-umat yang lain. Saya ingatkan mereka melalui para nabi. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Kemudian karena mereka enggak manut, ya, maka kami timpakan kepada mereka al-ba'sa, suatu kesulitan, wad dharra, dan kemelaratan. Pokoknya sesuatu yang enggak enak, mungkin dikasih musibah apa orang. La'allahum yatadharrun, agar mereka ingat kemudian tunduk kembali kepada. Tapi lanjutan ayatnya, falaula ija'ahum ba'suna tadarrahum walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Andai saja, kalau sudah andai saja berarti tidak terjadi. Andai saja, kok ketika saya kasih hal-hal tersebut, bahasa kita musibah, kok terus kemudian mereka tunduk. Tapi ternyata enggak, mereka semakin keras hatinya. Contoh, hati-hati ini, hati-hati. Ada orang sudah enggak pernah sholat, ya, hati-hati. Orang enggak pernah sholat, jelek atau baik? Untuk mengingatkan dia sama Allah, dikasihlah dia kesulitan dalam hal ekonomi. Ya. Ini tidak semuanya begitu, tapi ini terkadang yang dibuat Allah begitu. Ada orang tidak pernah sholat, berarti buruk atau baik? Buruk. Kemudian untuk mengingatkan dia, dibuatlah sama Allah anak yang bermasalah, atau dia kesulitan ekonomi, atau hal-hal yang lain. Sebenarnya itu semua diberikan oleh Allah agar dia ingat. Kalau lagi jauh basuna, tapi ternyata enggak, dibegitukan malah dia rewel, marah. Wah, dia malah begitu langsung gimana? Wah, akhirnya walakin qasat qulubuhum, hatinya justru semakin keras. Wa zayyana lahu syaitanu ma kanu ya'malun, dan setan akan menghiasi apa yang dia lakukan yang itu buruk akan nampak baik. Akhirnya dia tahu bilang dari karena rezekinya sulit,
Itu ayat ketiganya itu menarik sekali. Allah menyampaikan ketika mereka nanti sudah lupa sama sekali terhadap peringatan Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami buka untuknya pintu segala sesuatu. Hati-hati. Jadi kalau dia sudah seperti itu, bukannya sama Allah dikasih tambahan musibah, malah kubuka untuknya pintu segala sesuatu. Nanti cari uangnya jadi gampang, ya. Cari cewek gampang, ya. Cari koneksi gampang. Mau cari apa saja seakan-akan gampang karena ayatnya fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Aku buka untuknya pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu bima hum akhadnahum baghtatan. Sampai ketika dia sudah merasa lupa sama sekali, enggak ingat tentang Allah, dia merasa tuh lihat saya nggak pakai agama pun ya bisa hidup enak. Saya tanpa sholat pun ya bisa kaya. Nah, ketika dia sudah lupa sama sekali seperti ini, akhadnahum baghtatan, kemudian dia akan diambil oleh Allah, dimatikan secara mendadak sehingga matinya dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini kita harus hati-hati. Maka ukuran kita nanti jangan enaknya hidup di dunia, ya. Ukuran kita jangan keenakan hidup di dunia, tapi ukuran kita nanti masuk ke ayat berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka iyyaka ya Allah hanya kepadamu lah na'budu, kami seharusnya mengabdi. Maka hidup kita ini harusnya dipersembahkan, diabdikan hanya khusus kepada siapa? Allah. Tapi ini juga tidak akan mudah. Mengabdi hanya kepada Allah itu tidak akan mudah. Maka dilanjutkan wa iyyaka nasta'in. Tapi saya juga memohon pertolongan kepada. Karena tujuan hidup kita itu harusnya hanya mengabdi kepada Allah, ya. Maka kita juga memohon pertolongan kepada Allah. Hati-hati kalau sudah berdoa, biasanya yang diminta itu adalah keinginan nafsunya. Yang bapak-bapak sudah punya istri satu, ingin nambah, mungkin tambahin apa tambah empat. Yang ibu-ibu pengennya tambah rumah, pengennya semakin kaya, pengennya punya perhiasan lebih. Yang anak-anak tak punya sepeda motor, doanya pengen punya sepeda. Maka oleh Allah diperjelas, minta pertolongannya yang paling penting apa? Ihdinas siratal, tunjukkanlah kami jalannya. Karena kalau kita sudah dapat hidayah, itu adalah hakikat kenikmatan, itu adalah hidayah. Mau kita apapun kehidupan kita yang lain, asal dapat hidayah aman. Dikatakan oleh para ulama, manusia itu kemungkinannya cuma 4. Enggak akan lewat dari 4 ini. Kalau dia tidak sedang taat, berarti dia sedang maksiat. Kalau tidak sedang enak, berarti dia sedang enggak enak. Atau kalau dia tidak sedang mendapat nikmat, berarti sedang dapat musibah. Terus kemungkinannya cuma 4 ini. Ya, direweli istri, musibah apa nikmat? Istri cerewet, musibah. Cari lagi. Wah, ini gentle Pak. Mumpung istrinya nggak ada Pak. Jadi istri rewel mungkin musibah, ya. Tapi begitu dapat rezeki nikmat, ya. Sehat nikmat, sakit musibah. Hidup kita cuma itu. Atau kalau enggak sedang taat, ya kita sedang maksiat. Nah, apapun kondisinya, asal kita dapat hidayah, itu kita akan baik-baik saja. Orang dapat nikmat, lagi kaya, dapat rezeki, terus dia dapat hidayah, efeknya apa? Bersyukur. Gimana? Bersyukur. Orang lagi dapat musibah, kok dapat hidayah, efeknya apa? Sabar, tidak komplain, menerima apa adanya kata Allah. Orang sedang taat, kita sekarang sedang ngaji, ini kan bentuk ketaatan ini. Kok kita ingat kepada Allah, efeknya apa? Lillahi ta'ala, ikhlas, tidak sombong.
Orang sedang maksiat ingat Allah, efeknya apa? Taubat, istighfar. Berarti kondisi kita mau apapun, asal kita dapat hidayah itu akan baik-baik saja. Maka ditekankan di surat Al-Fatihah, kalau kamu minta tolong, yang paling pertama penting diminta kepada Allah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tetapi kita itu kadang doanya itu pas wahdini itu terang-terang aja. Tapi begitu warzuqni itu berbes milih. Karena warzuqni berilah aku rezeki kelingan beri uang yang banyak. Sambil berbes milih kelingan utang. Tapi begitu wahdini seakan-akan kita nggak butuh hidayah. Apa ibu sekalian yang saudara? Maka dalam satu ayat Rasulullah pun mengingatkan, Allah mengingatkan kita, ya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, bi fadlillah dengan keutamaan Allah, wa rahmatihi dan rahmatnya Allah. Yaitu kita iman. Kalau panjenengan iman betul. Kita iman, kita Islam. Setiap hari kita sholat, bahkan kita ngaji. Ya. Ini harusnya kita itu merasa senang, merasa bangga mendapatkan nikmat yang seperti ini. Huwa khairum mimma yajma'un, itu semua lebih baik daripada yang didapatkan, yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Jadi kita harus merasa lebih kaya, lebih hebat, lebih mewah daripada Elon Musk, daripada yang punya Facebook itu Mark Zuckerberg. Nah, terus siapa lagi? Yang orang-orang kaya itu kita harus merasa lebih kaya dari mereka. Loh kok bisa tak? Loh kalau kita beriman itu kita mau sholat subuh, sholat 2 rakaat, katanya apa? Khairun minad dunya wa lebih baik dari dunia dan seisinya. Loh mereka kan baru punya sebagian isi dunia. Kita punya dunia dan seisi. Tapi gara-gara iman kita itu iman turunan. Jadi kalau pas waktu tanjakan lolos. Lah maka kita jadi kurang yakin iman. Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke yang tadi saya katakan, makalah Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan rubama aqqa famana'aka wa rubama mana'aka fa'aqqa. Ini ada ayat. Terkadang Allah itu memberimu, tapi sebenarnya sedang tidak memberimu. Dan terkadang Allah itu tidak memberimu, tapi hakikatnya sedang memberimu. Saya kasih contoh. Ada seseorang, ya, zaman Rasulullah ada seorang namanya Tha'labah. Atau saya kasih contoh secara umum. Ada orang pas waktu miskin sekali, dia nggak begitu punya pekerjaan, ya, dia lebih banyak nganggur. Karena nggak begitu punya pekerjaan, lebih banyak nganggur, akhirnya pas waktu sholat bisa jamaah tepat waktu. Pas waktu ada pengajian hadir untuk ngaji, ya, paling depan. Tapi pas kemudian oleh Allah mulai diberi kekayaan, mulai karirnya naik atau usahanya meningkat, mulai bingung waktunya habis untuk ngurusi kekayaannya. Waktunya sholat kadang sampai lewat tidak sholat karena banyak rapat. Apalagi sekedar ngaji, mau sholat saja ditinggal. Maka perhatikan yang seperti ini, rubama aqqa famana'aka. Berarti yang pertama, yang kedua tadi, Allah seakan-akan memberi dia harta, tapi hakikatnya Allah sedang tidak memberi dia hidayah. Paham ya? Yang pertama ketika dia miskin, Allah seakan-akan tidak memberi dia kekayaan, tapi sebenarnya sedang memberi dia kenikmatan ibadah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sementara kehidupan kita itu nanti akan berakhir. Dan ketika hidup kita itu berakhir, benar-benar di hari akhirat nanti yang akan berharga itu sujud kita, yang akan berharga itu ngaji kita, yang akan berharga itu adalah sholat kita, ibadah kita. Kehidupan kita yang punya rumah macam-macam yang itu tidak
arahkan kepada ibadah kepada Allah, itu tidak akan ada harganya. Lah ketika seperti itu nanti, maka manusia innal insana lafi khusr, maka nanti semua orang itu akan menyesal. Yang buruk menyesal kenapa saya kok tidak menjadi baik. Yang sudah baik menyesal kenapa kok saya tidak lebih banyak kebaikan saya. Maka penting bagi kita nanti, doa yang paling penting kita mohonkan adalah doa agar kita dapat hidayah. Asal kita dapat hidayah. Di ujung akhir makalahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, ya, kalau kamu sudah paham tentang hakikat pemberian, kalau kamu sudah paham tentang hakikat pemberian, maka kamu akan bisa merasakan bahwa terkadang Allah menahan sesuatu tapi hakikatnya sedang memberi. Bapak-bapak niki terkadang tidak diberi istri yang manut, ya, karena memang ya kurang ajar kadang. Waktunya sholat, boten sholat. Akhirnya sama Allah dikasih istri yang cerewet. Pak sholat toh Pak. Maka istri yang cerewet ini, akhirnya orang ngomong, dapat istri kok. Adalah ternyata ini adalah tidak diberi istri yang manut. Ini sebenarnya adalah justru hakikat pemberian, karena menjadi ada yang mengingat boros ekonominya. Akhirnya istri yang mengingatkan, Pak jangan boros-boros. Ya, ini namanya kalau kita nanti sudah paham, kita akhirnya ingat bahwasanya Allah itu sebenarnya selalu baik kepada kita. Maka dalam satu riwayat yang lain dinyatakan bahwasanya Allah itu kalau menyayangi hambanya, Allah akan memberikan yang terbaik kepada hambanya. Ya, Allah kalau saya ulangi, Allah kalau menyayangi hambanya akan memberikan yang terbaik kepada hambanya. Loh, ada seorang hamba itu yang disayang oleh Allah, dan Allah tahu ini orang ini kalau saya kasih kaya, wah nanti dia itu akan tingkahnya nggak jelas. Maka sama Allah nggak pernah dikasih kaya, biar tetap sholat, biar tetap ngaji. Karena dia kalau diuji dengan kaya itu dia nggak kuat. Ada hamba Allah itu yang disayang oleh Allah, dan Allah tahu dia ini kalau saya kasih miskin nanti dia tidak akan jadi orang baik. Maka oleh Allah kemudian dikasih kaya terus, karena pas waktu kaya kekayaannya justru baik untuk dia. Intinya apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, intinya kita harus ingat bahwasanya Allah itu Rabbul Alamin, memelihara alam semesta termasuk diri kita ini. Ketika kita dipelihara oleh Allah, ya, Allah memeliharanya dengan sifat Rahman Rahimnya, maka semuanya itu akan baik-baik saja. Kita mau punya masalah mau tidak, semuanya yang penting kita adalah ingat kepada Allah, kita memohon untuk senantiasa diberi hidayah. Naudzubillah min dzalik, meskipun misalkan kok kita miskin, asal kemiskinan kita itu dalam liputan, dalam diliputi oleh hidayah, maka kemiskinan itu justru akan baik. Misalkan kita ditakdir kaya, asal kaya kita dalam diliputi oleh hidayah Allah, maka kaya kita juga akan baik. Maka berarti miskin, kaya, pangkat, tidak, apapun itu tidak lagi penting. Yang penting fokus kita adalah kita sedang mendapat hidayah atau tidak. Maka ayat berikutnya, ayat terakhirnya menjelaskan siapa orang yang berada dalam siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ingat di sini bahasanya pakai nikmat. Berarti nikmat hakiki itu apa? Hidayah. Jadi kita nggak usah kemerungsung minta kepada yang lain, asal kita sedang diberi hidayah, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Sebaliknya, apa orang yang nggak dapat hidayah? Ghairil maghdubi alaihim, yaitu bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang yang penuh dengan kemaksiatan, waladhdallin, dan juga bukan orang yang dia sesat, yaitu siapa? Orang yang tujuan hidupnya bukan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kesimpulan ngaji kita sore hari ini, mari kita fokus bahwa yang paling penting di dalam hidup kita itu kita dapat hidayah atau tidak.
Maka ketika kita bapak merawat istrinya, orang tua merawat anaknya, fokus di situ. Oke. Saya kalau masih tahu anak saya juga begitu, sama saya sampaikan. Yang paling penting itu dapat hidayah. Yang lain itu sudah tidak penting. Yang lain itu sudah tidak penting. Begitu orang dapat hidayah, apapun kondisinya dia akan baik. Maka contohnya itu ekstrim. Di zaman sahabat ada orang yang sebenarnya sahabat tapi nanti dikategorikan nabi karena tidak ketemu Rasulullah, yaitu Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni tidak punya jabatan, bukan orang yang punya uang, bahkan terkenalnya itu hanya seorang penggembala. Ada yang mengatakan dia hanya orang yang setengah gak waras. Tapi kemudian sahabat Rasulullah besar Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab itu disuruh oleh Rasulullah untuk minta didoakan oleh Uwais al-Qarni. Umar bin Khattab itu setan saja takut. Dengan bayangkan, Umar bin Khattab itu setan saja takut. Kata Rasulullah, itu kalau setan mau dari arah sana mau jalan ke sini, kok ternyata dari arah sini ada Umar bin Khattab, setan mending putar balik cari jalan lain. Untuk menggambarkan setan saja takut. Kalau kita kan setan saja bersahabat. Nah, ini Umar bin Khattab oleh Rasulullah disuruh minta doa kepada orang yang di dunia nggak kelihatan siapa-siapa, yaitu Uwais al-Qarni. Ini Rasulullah kalau ngasih contoh, ya. Maka kita juga kalau memang kita beriman, kita juga ukuran kita harus sama. Ukuran kita adalah kita sedang dapat hidayah atau tidak. Begitu kita dapat hidayah, alhamdulillah. Begitu kita sedang menjauh dari hidayah, segera mohon ampun, kembali kepada jangan sampai kita masuk kategori al-maghdubi alaihim atau ad-dallin. Itu yang pertama saya sampaikan. Saya khawatir habis waktunya. Saya persilahkan jika ada pertanyaan. Kalau buatan karena waktunya masih ada, saya akan lanjutkan. Monggo. Saya pikir berdua sudah. Berdua dari saya. Tidak ada. Jadi kalau sejak dari anak berusaha. Waktunya harus disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak menyimpang pada pertanyaan tentang dai penceramah. Untuk penceramah, mungkin kalau kita telusuri dari jalan Rasulullah menyampaikan nasihat kepada umatnya itu katakanlah, kalau saya pikir itu tidak diberi uang bayaran, tapi kalau model sekarang kan tidak pakai sama amplop. Itu bagaimana cara mensikapi atau jawaban? Saya ada yang katanya ada yang diberi tapi tidak mau. Jadi saya terutama di kalangan di Muhammadiyah itu ada yang gitu. Tapi di lain tempat itu ada yang sampai pasang tarik, Pak. Itu gimana, Pak? Masih Assalamualaikum warahmatullahi Monggo yang kedua sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, maaf, cukup lagi. Saya bahas dulu yang pertama, yang mudah dulu ya. Yang mudah dulu. Yang mudah dulu yang terkait dengan fikih ya, terkait dengan fikih sholat. Jadi
tidak ada sholat, tidaklah sholat, itu baru begitu. Ada kata yang dibuang dalam bahasa Arab namanya khobarnya dibuang. Pak Edi kemarin ngaji masih buang. Khobarnya dibuang. Nah, khobarnya dibuang itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan sempurna. Sehingga kalau diterjemahkan dua kemungkinannya. Tidaklah sholat itu sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Penerjemahan pertama. Terjemahan kedua, tidaklah sholat itu sempurna kecuali dengan membaca. Itu yang pertama. Sehingga nanti ulama berbeda pendapat. Kemudian yang kedua, sholat di belakang imam. Sholat di belakang imam juga menjadi perbedaan pendapat karena apakah Fatihahnya makmum sudah ditanggung oleh imam atau belum, itu juga ada dua pendapat. Ada kalau imamnya imamnya dibaca pelan, maka semuanya mewajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Tapi kalau imamnya jahar, itu ada yang menyampaikan bahwa dia sudah ikuti imam bacaan. Nah, terus kemudian ini pendapatnya berbeda. Terus kemudian kalau makmum masbuk, maka ini dianggap uzur, sehingga makmum masbuk asal dia masih bisa menangi rukuknya imam itu masih dianggap mendapatkan satu rakaat. Tapi syaratnya dia masih bisa tumaninah bersama rukuknya imam. Jadi kalau gerakannya mungkin seperti ini. Ini imam, wah ini ya, makmum datang. Begitu makmum datang, terus imamnya rukuk, wah akbar. Makmumnya masih sempat ikut, Allahu akbar, masih rukuk bersama imam. Jadi Allahu akbar langsung. Nah, yang seperti ini makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, ya, karena dianggap uzur. Kewajiban membaca Al-Fatihah kalah dengan kewajiban kedua, yaitu mengikuti imam. Ya, Jumilal imam liyutam, imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ya, maka ada kewajiban dua. Yang pertama membaca Al-Fatihah, yang kedua mengikuti imam. Karena dia sholatnya terlambat, maka dia kalau imamnya sudah rukuk, dia ikut rukuk. Kok dia bisa tumaninah bareng sama rukuknya imam, maka itu sudah dianggap masuk satu rakaat. Tapi kalau zigzag tidak boleh, apa namanya? Imamnya rukuk, dia datang, Allahu akbar. Begitu dia rukuk, imamnya naik, berarti dia tidak tumaninah bersama imam, maka dia makmum masbuk yang belum dapat satu rakaat. Sehingga berarti dia tetap mengikuti imam, tapi yang pertama ini belum dihitung satu rakaat. Sehingga nanti setelah imamnya salam dia nambah satu rakaat. Atau ini itu untuk yang pertanyaan sedikit. Kemudian untuk pertanyaan yang tadi dapat amplop gimana? Ini nyindir saya Pak. Baik, benar Pak. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Jadi di sini ada dua sisi Pak. Ada dua sisi. Yang pertama dari sisi pemberi, yang kedua dari sisi penerima. Dalam satu ayat Allah menjelaskan terkait Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitum rasulah faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Orang-orang beriman, kamu kalau mau ngobrol sama Rasulullah, ya harusnya sebelum itu kamu bawa saudara. Bukan dikasih kepada Rasulullah, tapi dikasih karena Rasulullah tidak boleh menerima saudara, dikasih kepada orang beriman. Sehingga zaman Rasulullah itu sudah ada kebiasaan setelah perintah ini, sebelum matur kepada Rasulullah itu sudah nyiapin saudara untuk diberikan orang fakir miskin. Ya, terus kemudian Rasulullah dikasih hadiah. Nah, kemudian ketika zaman sudah berlanjut pada lanjut, para ulama memberikan logika yang sederhana. Misalkan ada orang bantu nyamuk, layak nggak untuk dikasih? Layak, ya. Dan ini ada orang mau menolong orang lain untuk dapat kenikmatan yang hakiki, maka layak nggak untuk dikasih? Layak. Ya, itu dari sisi yang ini. Dari sisi pemberi, ini baru dari sisi pemberi. Maka layak nggak kita ngasih para pendai, para penceramah? Layak, karena diasumsikan beliau adalah orang yang syiar di jalan Allah, maka itu kita beri. Tapi namanya bukan sedekah, maka disilakan bisyarah
sesuatu agar beliau ini gembira, menyenangkan, sesuatu untuk menyenangkan. Dari sisi penerima beda lagi, Pak. Dari sisi penerima, kamu itu mau menyiarkan agama Allah saja kok, masa kamu minta? Dari sisi penerima jangan. Dari sisi penerima jangan sampai niatmu menceramah hanya karena dapat amplop. Maka Rasulullah pas zaman hijrah itu langsung menyatakan innamal a'malu binniyat ya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul wa hijratuhu ila Allah wa rasul. Wa man kana hijratuhu ila dunya wa ma fiha wa hijratuhu ila dunya wa ma fiha. Pokoknya sesuatu itu tergantung niat. Dan ini nanti termasuk yang di akhirat akan banyak para penceramah yang terjerumus masuk ke neraka dan dipelehke sama Allah. Ketika nanti dia ngomong, ya Allah dulu saya pernah sore-sore itu ngaji di Ar-Rahman, masa gak dihitung? Misalkan begitu. Nanti Allah tenang aja jawabnya. Kamu dulu itu ngaji biar dapat amplop, biar dapat snack, bukan untuk saya. Kan kamu sudah dapat amplop toh, Ustaz Wahyudi. Kamu sudah dapat niat biar dapat amplop. Sudah dapat amplop berarti kamu nggak punya bagian dari saya. Fama lahu fil akhirati min khalaq, maka dia nggak dapat bagian nanti di akhirat. Maka untuk yang seperti itu, tapi kan urusannya hati toh. Siapa yang ngerti niat orang lain? Maka yang seperti itu nafsi-nafsi, urusan masing-masing. Tapi yang jelas ini berbahaya sekali. Kok niatnya orang melakukan kebaikan tidak karena Allah, habitat amal, sia-sia semua amalnya, nggak ada harganya di sisi Allah. Atau bilang jadi maka dalam hal seperti itu ada dua unsur. Ini sudah tulis ya? Sudah. Sekarang itu masuk buka 52 masuk buka 52 masih ada ya. Nanti saya lanjutkan sedikit. Sehingga itu nanti bukan hanya di posisi penceramahnya, termasuk posisi yang datang. Ibu-ibu datang karena ada buka puasanya. Itu sama. Ini di sisi semua. Kemarin yang ngaji yang di Jalan Kartini itu datang ikut ngaji karena sembako atau karena memang mau ngaji. Itu nanti bahaya sekali. Makanya kemudian termasuk dari usuluddin, termasuk pokok agama itu adalah hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu nanti tergantung pada niat. Begitu niatnya, kam min amalin shahirin yu'azzimuhun niyat. Betapa banyak amal itu yang kecil tapi menjadi besar karena niatnya besar. Betapa banyak amal itu yang besar tapi menjadi kecil yusahiruhun niyat karena niatnya sama. Maka kemarin saya ngaji di Anur, niat itu saya sampaikan termasuk yang perlu kita hati-hati. Kalau mau amal jangan langsung amal, cek dulu. Saya sendiri, saya praktekkan Pak. Kalau mau ngaji entah mana, termasuk mau sholat, saya berhenti dulu. Ini kamu ini mau ngapain? Cari amplop? Apa biar orang ngaduk-ngaduk? Biar terkenal? Atau biar viral? Atau memang benar-benar menyebarkan agama Allah Ilahi Ta'ala? Dan itu urusannya hanya antara kita dengan Allah. Sehingga kita nggak bisa menjudge seseorang. Memang itu nggak ikhlas, nggak bisa. Bisa saja orang yang dikasih amplop tebal itu justru ikhlas. Bisa saja orang yang tidak minta amplop itu justru tidak ikhlas. Yang nggak minta amplop, sudah saya nggak usah dikasih amplop. Ternyata biar terkenal bahwa dia tidak minta, loh kan bahaya juga. Jadi sehingga ada satu kisah, masih 2 menit. Ada satu kisah bahwasanya di zaman dulu ada 2 orang, tapi ini nggak cukup. Kisahnya panjang. Kita tutup dengan doa ya. Doa yang tadi kita mohon, jadi doa selamat di dunia wal dunya wal akhirah. Saya akan pimpin doanya. Nanti mungkin yang pertama saya akan berdoa dengan bahasa Arab, yang kedua nanti mungkin saya artikan dengan bahasa Indonesia. Dengan pahami doanya, dengan amini, dan paling penting berdoa 4 kali.
Kemudian saya mau mengakhiri